punya mimpi buat bersaing dan tentunya menang di salah satu kompetisi peradilan semu paling bergengsi di dunia? Kalau iya, Anda sudah ada di tempat yang pas banget. Ini dia, panduan lengkap, peta jalan Anda menuju kompetisi peradilan semu IBA ICC 2026. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas setiap tahap dari kompetisi ini. Kita mulai dari yang paling dasar, terus lanjut ke cara membentuk tim juara, menyusun argumen tertulis yang solid, menguasai panggung saat argumen lisan, lalu menavigasi babak gugur yang menegangkan. Dan pastinya, kita akan lihat hadiah apa aja sih yang menanti di garis finish? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian 1, tantangan utama ICC. Nah, pertama-tama, apa sih sebenarnya kompetisi ini? Dan kenapa ini penting banget? Ini bukan kompetisi sembarangan loh. Ini adalah acara kelas dunia yang didukung oleh nama-nama besar. Grotius Center di Universitas Leiden, International Bar Association, dan tentu saja Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri. Jadi soal kredibilitas nggak perlu diragukan lagi. Nah, ini dia kuncinya. Misi kompetisi ini bukan cuma sekedar menang atau kalah, tapi buat meningkatkan pengetahuan dalam praktek. Artinya apa? Para juri itu nggak cuma nyari argumen yang benar secara teori, tapi mereka mau lihat pemahaman kalian yang mendalam dan praktis tentang hukum pidana internasional. Ini penting banget untuk diingat ya. Jadi, gimana? Udah mulai terinspirasi? Langkah pertama dalam perjalanan ini tentu saja adalah membangun tim. Aturan pertama yang harus diingat dalam membangun tim adalah angka 7. Jadi, kalian bisa punya maksimal 7 anggota. Tapi, komposisinya ini penting banget. Sesuai pasal 9, kalian itu wajib punya 3 orang pembicara. Nah, sisanya kalian bisa tambahkan sampai 2 peneliti dan 2 pelatih untuk melengkapi tim. Jadi, pilihlah anggota tim kalian dengan bijak ya. Sekarang, siapin kalender kalian karena ini super penting. Pendaftaran ditutup tanggal 17 November. Lalu memorial, yaitu argumen tertulis kalian, paling lambat harus dikumpulkan tanggal 18 Maret. Keterlambatan, sekecil apapun, bisa berarti diskualifikasi. Jadi tolong, jangan sampai kelewatan tanggal-tanggal ini. Oke, bagian 3, menang di atas kertas. Jadi, sebelum kalian berdebat langsung di depan hakim, kalian harus memenangkan dulu pertempuran argumen tertulis. Nah, inilah yang disebut sebagai memorial. Pertanyaannya, gimana caranya menyusun memorial yang bisa bikin kalian menang? Aturannya itu sangat-sangat rinci. Coba deh, perhatikan baik-baik. Detail-detail kecil kayak jenis huruf, margin, dan spasi ini bukan sekedar saran. Ini adalah aturan wajib. Kalau kalian mengabaikan format di pasal 24 ini, itu sama saja cara gampang buat kena penalti, bahkan sebelum juri sempat baca argumen kalian. Sayang banget kan? Dan ini dia tantangannya, 10.000 kata. Ingat ya, itu termasuk catatan kaki. Mungkin kedengarannya banyak ya, tapi percaya deh, untuk kasus hukum yang kompleks, ini tuh tantangan yang berat. Artinya, kalian harus bisa menulis dengan ringkas, kuat, dan strategis. Setiap kata harus punya tujuan. Anggap saja ini contekan buat kalian. Lembar penilaian resmi ini menunjukkan dengan sangat jelas apa yang dicari oleh juri. Coba lihat kriteria-kriteria seperti pengetahuan tentang fakta dan hukum, dan kekuatan penalaran. Nah, disinilah area di mana kalian harus benar-benar bersinar untuk bisa dapat nilai maksimal. Nah, sekarang anggaplah kalian sudah lolos dan akan menuju ke Den Haag. Saatnya untuk mengubah semua kerja keras tertulis itu menjadi sebuah penampilan lisan yang memukau. Setiap persidangan itu punya alur yang ketat banget. Pihak terdakwa, pemerintah, dan penuntut masing-masing punya waktu 20 menit buat presentasi utama. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi sanggahan selama 10 menit. Memahami ritme ini penting banget buat mengatur waktu dan strategi kalian di ruang sidang nanti. Aturan di ruang sidang itu sangat ketat. Tujuannya? Tentu untuk memastikan keadilan dan supaya fokusnya hanya pada kekuatan argumen kalian, bukan bantuan dari luar. Jadi nggak ada perangkat elektronik, nggak boleh komunikasi sama pelatih atau penonton, hanya ada kalian, tim kalian, dan argumen kalian di hadapan para hakim. Setelah melewati babak penyisihan, tekanannya jelas makin meningkat. Terus, gimana caranya supaya bisa sampai ke puncak? Persaingannya ketat banget. Dari puluhan bahkan mungkin ratusan tim dari seluruh dunia, cuma 27 tim teratas yang akan maju. Dan perhatikan ini, kelolosan kalian itu berdasarkan nilai gabungan antara tulisan dan lisan. Ini membuktikan kalau kalian harus jago di kedua bidang itu untuk bisa berhasil. Sistem penentuan lawannya ini nggak acak loh.
Ini adalah bagan yang sudah ditentukan berdasarkan peringkat kalian di babak penyisihan. Jadi, aturan yang kelihatannya rumit ini sebenarnya adalah jalur turnamen yang sangat jelas. Oke, jadi kalian sudah berhasil melewati babak gugur yang menegangkan. Sekarang, ayo kita bicara tentang kejayaan dan kenapa semua ini begitu berarti. Ada banyak banget cara untuk mendapatkan pengakuan di kompetisi ini. Tentu ada penghargaan untuk pemenang utama, tapi ada juga untuk memorial terbaik, pembicara lisan terbaik, dan bahkan ada penghargaan semangat kompetisi. Ini menunjukkan kalau setiap aspek dari kerja keras kalian itu benar-benar dihargai. Oke, aturannya sudah jelas. Peta jalannya sudah kita beberkan semua di depan Anda. Tantangannya memang besar, nggak bisa dipungkiri. Tapi hadiahnya jauh lebih besar lagi. Jadi sekarang pertanyaannya cuma satu, dan ini untuk Anda. Apakah tim Anda yang akan jadi juara selanjutnya?